Perkenalkan, nama saya Francisca Dian Puspitayanti, mahasiswa semester 6 Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan berbagi info mengenai hubungan antara stres dan penurunan sistem imun dalam tubuh kita. Namun, sebelumnya saya mau mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan selalu memakai masker. Karena yang kita ketahui bahwa masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan social distancing dan physical distancing. Apa itu stres? Stres merupakan suatu tekanan atau tuntutan yang dirasakan oleh individu untuk menyesuaikan dirinya. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan yang namanya capek, lalu teman-teman merasa mudah sakit, atau mungkin teman-teman pernah merasakan pikiran, stres, cemas yang berlebihan, sehingga teman-teman merasa tidak enak badan atau seperti mau sakit. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada hubungan antara stres dan penurunan sistem imun dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, tubuh kita itu banyak sekali mengenali banyak jenis-jenis stimulus, baik dalam bentuk wujud fisik, kimia, ataupun emosi. Nah, stimulus yang terlalu berat dan secara terus-menerus dapat menyebabkan tekanan pada tubuh atau mental kita, atau yang bisa kita sebut dengan distres. Nah, distres inilah yang akan menyebabkan penurunan sistem imun pada tubuh kita. Dalam stres ini ada dua jenis. Yang pertama, stres yang positif dan stres yang negatif. Untuk stres yang positif, itu merupakan di mana stres yang menyebabkan kita menjadi termotivasi, atau yang bisa kita sebut dengan eustress. Tapi untuk stres yang negatif, itu bisa kita sebut dengan distress. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana tahap dari stres atau yang bisa kita sebut dengan sindrom adaptasi umum. Yang pertama adalah tahap peringatan atau alarm yang ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas sistem saraf simpatetik yang mempersiapkan tubuh untuk aktivitas darurat yang singkat. Tahap yang kedua adalah tahap resistensi, di mana di sini terdapat penurunan respon sistem saraf simpatetik, tetapi korteks adrenal akan menyekresikan kortisol dan hormon lainnya yang berguna bagi tubuh untuk mempertahankan kesigapan dalam waktu yang lama dalam menghadapi stres tersebut. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap kelelahan, di mana stres sudah berintensitas tinggi yang berlangsung lama. Nah, dalam tahap ini, individu menjadi lelah, pasif, dan rentan yang disebabkan karena sistem saraf dan sistem imunitas tidak memiliki cadangan energi yang cukup untuk mendukung respon mereka sendiri. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa stres itu akan menyebabkan jerawat atau perubahan emosi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa stres bukan hanya sekedar memunculkan jerawat. Akan tetapi, stres itu dapat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan internal dalam tubuh kita, sehingga akan dapat mempengaruhi kerja dari bagian dalam tubuh kita. Nah, menurut riset, 99% penyakit itu muncul karena pikiran dan akibat stres. Parahnya lagi, stres itu termasuk dalam penyakit pikiran yang berakibat pada penurunan sistem imun atau daya tahan tubuh kita terhadap bakteri atau virus. Nah, ketika stres terjadi, biasanya penyakit akan mudah masuk ke dalam tubuh kita karena sistem imun akan berkurang dan dapat membuat tubuh menjadi lemas, mudah sakit, dan kurang bergairah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Proses ini berawal dari sinyal yang diterima otak, yaitu hipotalamus, lalu mengeluarkan hormon CRH. Nah, hormon ini akan dibawa oleh aliran darah ke bagian otak lainnya yang disebut hipofisis atau kelenjar pituitari, yang akan memicu dikeluarkannya hormon ACTH. Lalu, hormon ACTH ini akan menuju ke kelenjar adrenal dan memerintahkan untuk dikeluarkannya kortisol ke aliran darah. Nah, kortisol ini pemeran utama yang memicu berbagai macam reaksi dalam tubuh ketika kita stres. Stres yang berkepanjangan akan memicu sekresi hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Hormon tersebut akan meningkatkan kadar gula darah serta meningkatkan metabolisme. Perubahan tersebut membantu tubuh untuk tetap melakukan suatu aktivitas dalam waktu yang lama
dengan imbalan berupa penurunan aktivitas sistem imunitas. Peningkatan kadar kortisol dalam waktu yang lama akan mengalihkan kadar gula darah dan metabolisme, sehingga energi yang harusnya digunakan untuk mensintesis protein dalam sistem imunitas akan teralihkan. Selanjutnya saya akan memberikan tips agar tidak stres selama social distancing. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Nah, saat masa social distancing ini, teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan membangun komunikasi yang lebih positif dengan keluarga dan teman. Misalnya, video call dengan orang tua, saudara, teman kantor, atau teman nongkrong. Yang kedua yaitu lakukan hal yang kamu senangi. Pakai waktu social distancing ini untuk melakukan hal yang teman-teman senangi, agar tidak stres. Teman-teman bisa menyibukkan diri dengan melakukan hobi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang hobi memasak, menjahit, olahraga, main musik, atau bahkan melukis. Bahkan sebagian orang merapikan rumah merupakan hal yang menyenangkan untuk dirinya. Yang ketiga yaitu isi pikiranmu dengan hal yang positif. Lakukanlah kegiatan berpositif selain membaca berita, misalnya mengikuti seminar online atau menonton film. Karena ketika kita terlalu fokus membaca berita mengenai COVID, maka kita akan menjadi cemas dan terkadang banyak hoaks di luar sana yang memiliki sumber tidak terpercaya.